Solomon Library, Perpustakaan Sekolah Metodis 2. Apakah kamu sering merasa khawatir akan sesuatu yang belum terjadi, mudah baper, sedikit-sedikit mudah tersinggung, mudah marah, dan berujung curhat di media sosial maupun dunia nyata? Sadar atau tidak, kita sebagai manusia sering terjebak dengan hal-hal seperti ini. Kita menjadi lebih mudah galau, baper, atau stres karena berbagai sebab. Melihat fenomena ini, Henry Manampiring melalui bukunya yang berjudul Filosofi Teras mengajak kita semua untuk menjadi manusia yang tangguh dan tidak mudah baper. Bagaimana caranya? Yuk simak bedah buku kita kali ini bersama Miss Erly. Buku Filosofi Teras ini adalah salah satu buku favorit Bapak Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem Makarim. Dalam buku ini, Om Piring, sapaan Henry Manampiring, menjelaskan dengan praktis dan seringan mungkin mengenai stoicisme atau filosofi stoa ala filsuf Yunani yang sudah ia gunakan sebagai laku hidupnya. Filosofi stoa atau yang jika dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia disebut filosofi teras, yang memang masih relevan dengan kehidupan generasi milenial dan generasi Z masa kini. Buku Filosofi Teras ini berbicara tentang kekuatan yang tersimpan dalam diri kita. Ketika kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, disitulah kita mengubur kekuatan terbesar yang kita miliki. Kita berandai kondisi hidup kita seperti orang lain. Seandainya aku cantik atau ganteng seperti orang itu, seandainya aku bisa bebas melakukan apapun seperti orang itu, menurut Henry Manampiring, sekali kita menginginkan suatu peristiwa yang berbeda dengan saat ini, pada saat itu kita sebenarnya telah merampok sendiri kesempatan kita untuk menikmati dan mensyukuri saat ini. Filosofi teras atau filosofi stoa mengajak kita untuk selalu bersyukur dan bersyukur, sehingga diperlukan mental yang tangguh. Mental tangguh bisa tercipta kalau kita selalu menjaga nalar kita, menjaga logika berpikir kita. Ketika kita sedang dihadapkan dengan suatu masalah, kita ingat stop, think, assess, dan respon. Jadi kita jangan langsung merespon, tetapi terlebih dahulu kita berhenti, kita pikirkan, kita analisis apa sebenarnya yang kita hadapi, baru kemudian kita meresponnya. Karena menurut Om Piring, semua kejadian itu netral, yang menjadikannya positif dan negatif adalah persepsi kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus tahu apa yang ada di dalam batas kendali kita dan apa yang ada di luar batas kendali kita. Berdasarkan hasil riset dari Henry Manampiring, kita dapat melatih pertimbangan, opini atau persepsi kita, keinginan kita, dan segala sesuatu yang merupakan tindakan dan pikiran kita sendiri. Inilah yang ada di dalam batas kendali kita. Sedangkan reputasi, kekayaan, kesehatan fisik, itu merupakan hal-hal yang di luar batas kendali kita. Ketika kita berusaha mengontrol hal-hal yang di luar kendali kita, justru ini yang akan membuat kita tidak bahagia. Filosofi stoa menekankan pada pikiran, tetapi bukan berarti pasrah pada kenyataan, melainkan menerima setiap hal yang terjadi dengan wajar dan tidak berlebihan. Sehingga kita tidak perlu marah-marah, tetapi cenderung bisa introspeksi dengan baik.
Saat saya membaca buku ini, saya teringat dengan kata-kata bijak dari Maya Angelou. Jika kamu tak menyukai sesuatu, ubahlah hal tersebut. Bila tak bisa mengubahnya, maka ubahlah sikapmu atau sudut pandangmu. Sebagaimana filosofi Stoa ini, mengubah opini dan persepsi diri sendiri jauh lebih mudah dibandingkan dengan mengubah persepsi orang lain. Mungkin bukan orang lain atau keadaan yang salah, tetapi prasangka kita yang salah. Maka kita harus mengubahnya agar hati kita lebih tentram. Demikianlah bedah buku kita kali ini. Sampai berjumpa kembali di bedah buku kita selanjutnya. Bye-bye.